Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun masih dalam keadaan virtual. Kita masih bisa belajar bersama-sama. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman bab yang pertama dan bab yang kedua. Tapi sebelum itu semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Ala hadina as-solihah al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, silakan anak-anak untuk bisa mengikuti materi ini dari awal sampai akhir karena ada poin penting yang ingin Pak Baleh sampaikan. Baik, langsung saja. Di bab yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang Al-Quran dan hadis, pengertian dan juga fungsinya. Nah, Al-Quran sendiri adalah kalamullah yang menjadi mukjizat diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian diriwayatkan kepada kita semuanya secara mutawatir. Dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Berawal dari kata qoro'a yang artinya membaca. Dari situ kita bisa membaca seluruh ciptaan Allah, kehidupan kita. Nah, kita untuk bisa membaca. Seperti halnya di wahyu pertama kali, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyuruh kita untuk membaca. Membaca apa? Membaca segalanya. Tidak hanya membaca buku, tapi membaca seluruh ciptaan Allah. Kemudian hadis atau sunnah adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah, baik dari perkataan, perbuatan, atau takrir atau penetapan, sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar tentang fungsi Al-Quran bagi manusia, sesuai arti nama-nama Al-Quran itu sendiri. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Di dalam Al-Quran mengatur bagaimana berhubungan dengan orang lain, berdagang, warisan, zakat, dan lain-lain. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Untuk menguatkan hadis terhadap Al-Quran. Kemudian fungsi hadis yang kedua terhadap Al-Quran, mengurai atau menjelaskan dan merinci ayat-ayat yang masih global. Menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Kemarin beberapa contoh sudah kami utarakan, bisa melihat video sebelumnya. Kemudian Al-Quran juga menjadi sumber hukum pertama yang dilanjutkan hadis, kemudian ijma, lalu qiyas. Nah, sementara ini yang kita pelajari terlebih dahulu yaitu Al-Quran dan hadis. Untuk ijma dan qiyas nanti di level selanjutnya mungkin perkuliahan tingkat MA, madrasah aliyah atau perguruan tinggi nanti akan kalian dapatkan. Nah, di bab kedua kita juga kemarin belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah atas nama-nama ciptaannya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha dan lain sebagainya. Sebelum memberikan peringatan kepada manusia. Sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya dengan beramal soleh, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan buruk. Jadi orang yang jiwanya selalu suci, orang yang beramal soleh,
adalah orang-orang yang beruntung. Ya sebaliknya, orang yang mengotori jiwanya dengan berpikiran negatif, dengan melakukan perbuatan yang tidak terpuji kepada yang lainnya, itu juga termasuk perbuatan buruk dan kita akan sungguh sangat merugi. Kemudian, semua ciptaan Allah dan peristiwa alam merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi hamba yang berakal sehat. Maka dari itu, kita sering mendapati ayat afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak memikirkan? Memikirkan apa? Semua ciptaan Allah. Karena apa? Karena setiap kita memikirkan sesuatu, ada tanda-tanda kebesaran Allah yang akan kita dapatkan. Kemudian, tidak ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Seberapa besar dan banyaknya dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan manusia, asal dia mau bertaubat, pasti Allah akan mengampuninya. Tetapi jangan dibalik. Ketika kita sudah berbuat dosa, nanti taubat. Kemudian berbuat dosa lagi, kemudian bertobat lagi. Namanya bertaubat, yaitu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk itu lagi. Baiklah anak-anak, pada bulan September ini, tepatnya pada tanggal 22 sampai 30, nanti kita akan melaksanakan PHB, penilaian harian bersama. Atau kata lain dari yang dulu dilaksanakan adalah PTS atau ujian tengah penilaian tengah semester. Jadi anak-anak nanti tanggal 22 untuk bisa mempersiapkan diri membaca kembali materi-materi yang ada untuk bisa mengikuti penilaian harian bersama. Kemudian penilaian harian pra-PHB nanti di minggu depan. Jadi minggu depan masih ada satu pertemuan lagi sebelum PHB dilaksanakan. Nanti saya akan berikan contoh latihan soal untuk bisa kalian kerjakan. Dan juga tugas-tugas selama pertemuan satu semester kemarin yang di Google Drive atau yang tidak bisa upload di Google Drive bisa japri ke saya. Silahkan untuk segera dipenuhi sebelum PHB. Nah, setelah PHB nanti saya rekap semuanya. Nanti setelah itu yang tidak mengumpulkan ya berarti tidak terdata di penilaian saya. Jadi seperti itu anak-anak, terima kasih. Untuk kembali lagi saya utarakan materi PHB semester 1 yaitu bab 1 dan bab kedua. Belajar, dan belajar. Kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.